Pak Cimene, saya sedang berpikir tentang ini, bahwa ada bahaya takhayul dalam praktek agama, entah itu Islam, entah itu Kristen. Sekali lagi saya ulang, dalam praktek agamanya. Bahwa secara teoritis, agama mengajarkan jangan percaya pada kekuatan lain, percayalah pada Allah semata. Allah sendirilah yang berkuasa atas dirimu dan atas dunia ini. Kita tahu itu. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang yang menyebut diri beriman, beragama, jatuh pada takhyul gitu ya. Nah, kita lihat dulu apa arti takhyul sebenarnya. Kepercayaan atau keyakinan yang tidak didasarkan pada bukti atau fakta yang dapat diverifikasi. Menarik menanggapi definisi ini. Demikian, ada juga unsur-unsur agama yang memiliki ciri mirip dengan takhyul. Tetapi yang membedakannya adalah bahwa apakah ini berasal dari Allah atau berasal dari kekuatan lain di luar diri Allah. Untuk orang yang tidak percaya pada agama atau pada Allah juga, mereka akan menganggap sama Allah dan kekuatan lain itu sama-sama takyul itu. Sama-sama majis, sama-sama tidak bisa diverifikasi. Nah, untuk orang-orang yang percaya pada Allah dan ikut dalam agama, entah sebagai Kristen, entah sebagai Muslim, mereka mempercayai adanya Allah yang bisa melakukan lebih dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya pada takyul. Mudah-mudahan terang. Ada kemampuan yang tidak selalu bisa diverifikasi, tidak bisa selalu diuji secara faktual, secara empirik. Ada. Misalnya orang sembuh dari sakit, rezekinya membaik, masalahnya hilang, penyakit diangkat atau hal-hal macam itu terjadi. Tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis, tetapi dialami langsung. Nah, yang mana ini yang benar-benar datang dari Allah dan mana yang dari tipuan si jahat? Nah, ini yang tidak selalu terang juga bagi orang-orang yang beragama. Nah, mengapa orang percaya pada tahyul? Kurang pengetahuan. Karena percaya pada tahyul adalah jalan pintas untuk menemukan jawaban. Bahkan ketika jawaban itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, mengapa orang percaya pada takyul? Karena ketakutan dan kecemasan. Orang-orang yang takut, yang cemas akan hidupnya gampang sekali dimanipulasi pikirannya, di sugesti. Karena dalam keadaan rapuh, dalam keadaan lemah. Maka kita perhatikan juga, jangan-jangan karena ketakutan dan kecemasan kita, cemas. Hilang harta, cemas. Hilang kesehatan, cemas. Hilang kecantikan, keindahan. Kita mulai memakai kekuatan-kekuatan lain. Oke lah, apapun cara akan kita tempuh daripada hilang nanti kekayaan ini, hilang nanti pekerjaan ini, hilang nanti pasangan ini, hilang nanti aset ini. Juga pengaruh dari tradisi dan budaya. Kemarin kami berbincang-bincang, tahyul itu di mana-mana ada, oke. Tetapi semakin maju peradaban, semakin maju teknologi, semakin terkikis tahyul itu. Meski di mana-mana ada. Cuma hanya saja manifestasinya, tampilannya berbeda. Nah, saya tidak tahu apakah kita juga punya pengalaman melihat atau jangan-jangan mengalami sendiri, melihat sendiri bagaimana takhayul itu ada di tengah masyarakat, gitu ya. Dan harapan saya kita bukan salah satu dari antaranya. Nah, bagaimana contoh tahyul ini supaya nyata dia kita bicarakan? Percaya pada jimat atau benda-benda keramat. Nah, ini tadi yang saya katakan menjadi sulit dibedakan karena orang yang beriman, entah itu Islam, entah itu Kristen, entah agama lain, juga percaya pada benda-benda yang membantu dia beriman karena sama-sama menyangkut supernatural gitu ya. Kalau saya punya rosario, saya punya salib, saya punya patung, apakah saya sedang menyembah benda keramat atau saya sedang beriman? Siapa yang tahu? Discernment.
Nah, dalam debat-debat agama banyak sekali itu terjadi. Kamu menyembah batu, kamu menyembah patung, kamu menyembah Bunda Maria, kamu menyembah salib, macam-macam hal macam ini. Kamu menyembah manusia yang disalib, kamu menyembah manusia biasa yang tak pakai baju, katanya. Ini hanya bisa kita tahu menurut disposisi batin sendiri, begitu ya. Karena manifestasinya sama, tampilannya sama, karena sama-sama tidak dapat diverifikasi secara empirik. Saya percaya kepada Allah. Di mana Allah? Kan begitu ya. Oke, akhirnya kehidupan ini tandanya. Saya percaya bahwa dengan berdoa salam Maria saya akan semakin dikuatkan. Mana buktinya? Tak bisa diuji secara kasat mata prosesnya. Hasilnya mungkin ya. Saya sembuh dari sakit, kelihatan. Tapi bagaimana prosesnya? Di luar nurul, di luar nalar kita. Nah, karena itu, apakah seseorang ini sedang berbuat takyul, mempraktekkan takyul, atau sedang beriman, harus diuji. Pertama-tama oleh dirinya sendiri. Nah, ini yang kemudian tampak. Melakukan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan sesuatu, itu termasuk dalam takyul juga. Berdoa oke, tapi harus kita uji doanya macam apa, kan gitu ya. Rumusannya bagaimana? Lalu contoh lainnya adalah menafsir mimpi. Dan dengan ini mensugesti orang juga. Ada orang bercerita, oh saya bermimpi dikejar ular. Bahwa ada juga pengertian itu, oh kamu sedang dalam tekanan, ada ketakutanmu yang masuk ke alam bawah sadarmu. Itu lebih ilmiah. Tetapi dengan cara berlebihan. Oh, ada keluarga dekatmu yang sedang berusaha mencelakaimu. Itu menjadi persoalan lain. Nah, ada yang sedang mencoba memasang semacam santet kepadamu. Kalimat-kalimat macam ini adalah ekspresi dari percaya pada takyul. Apa dampak negatifnya? Menghambat kemajuan berpikir. Tidak maju-maju. Menimbulkan rasa takut dan kecemasan yang lebih lagi. Tadi sudah diawali oleh rasa takut dan kecemasan. Sekarang semakin lebih lagi justru karena percaya pada takhayul ini juga. Dan konflik. Tadi sudah saya katakan, oh ada orang terdekatmu yang ingin mencobai kamu. Mulai ada kecurigaan, mulai ada, oh memang saya punya masalah dengan si Anu. Perhatikan dulu katanya. Jangan-jangan dia. Mulai timbul kecurigaan, timbul perselisihan, muncul konflik. Tak jarang bisa sampai pada pertaruhan nyawa, membahayakan nyawa. Lalu bisa dilihat di sini bagaimana kita melihat apakah mempercayai Allah atau mempercayai kekuatan lain yang kita sebut takyul ini. Karena ada juga misalnya percaya pada ramalan bintang. Takut pada angka-angka tertentu. Ini juga manifestasi lain. Nah, dengan ini kita diajak untuk berpikir logis. Dan agama yang baik adalah yang mengajak kita menajamkan hati nurani dan daya berpikir kita. Karena saya seorang Katolik, saya berkata, gereja mengarahkan kita untuk memelihara suara hati. Untuk setia kepada Allah, juga tentu saja diingatkan. Dan berpikir kritis, fides et ratio. Iman perlu, ratio juga perlu, akal budi juga perlu. Dan Agustinus berkata, berdoalah seolah-olah semua bergantung kepada Allah dan bekerjalah seolah-olah semua bergantung padamu. Dan ini saya pikir kombinasi yang baik antara beriman dan berkarya. Ora et labora, untuk bertumbuh dalam iman, bukan justru dihantui oleh takyul-takyul. Nah, jadi dalam prakteknya entah Muslim, entah Kristen sangat mungkin melakukan kesalahan dan terjadi distorsi, bias, penyimpangan yang membuatnya bukan lagi mempraktekkan iman yang benar, tetapi menjadi penyembah berhala, idolatria, atau heresi dalam level yang sedikit menyimpang konsepnya tentang iman. Atau yang lebih nyata-nyata percaya pada kekuatan lain, gaib, gitu ya.